Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis tanggal 2 September 2021. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca berita paling aktual hari ini, mengolahnya bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden resmi mengakhiri perang terpanjang Amerika Serikat selama hampir 20 tahun pada Selasa 31 Agustus, sehari setelah pasukan terakhir tentara Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan. Ia mengatakan bahwa perang di Afghanistan sekarang sudah berakhir. Biden kemudian mengatakan bahwa menarik pasukan tentara merupakan pilihan terbaik daripada menambah lebih banyak pasukan Afghanistan. Menurut Biden, Amerika Serikat tidak lagi memiliki tujuan yang jelas dalam misi terbuka di Afghanistan dan menyatakan penarikan tentara Amerika Serikat menjadi tanda untuk mengakhiri era operasi militer terbesar. Proses penarikan Amerika Serikat diguncang pengambilalihan cepat dan tak terduga oleh Taliban atas ibu kota Kabul, Afghanistan. Meski telah hengkang dari Afghanistan dan mengakhiri perang, Biden menyatakan belum selesai dengan ISIS di sana. Jadi, mengapa Amerika Serikat sepakat meninggalkan negara setelah 20 tahun perang? Apa rencana Amerika Serikat di Afghanistan? Mengapa Amerika Serikat menginginkan kesepakatan dengan Taliban? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Hasbi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bung Fatih? Alhamdulillah sehat. Baik Bung, boleh saya langsung ke pertanyaan pertama di dalam diskusi kita di program Kabar Petang pada hari ini. Silakan. Bung, setelah penarikan pasukan internasional, Taliban menyapu bersih Afghanistan dan menguasai hampir setiap kota. Jadi, mengapa Amerika Serikat sepakat meninggalkan negara itu setelah 20 tahun berperang? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Amerika Serikat meninggalkan Afghanistan? Sebenarnya ini bukanlah rencana dadakan ya, tapi ini rencana yang sudah sudah dijalankan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2010. Jadi Amerika Serikat itu datang ke Afghanistan berperang pada tahun 2001, melakukan pendekatan yang sangat keras terhadap Taliban sebagai penguasa yang sah waktu itu, dan kemudian berusaha sekuat tenaga untuk membumi hanguskan Taliban sampai tahun 2010. 2009 Obama terpilih, Obama mengirimkan lebih banyak pasukan karena ekspansi Taliban yang sangat kuat waktu itu, serangan-serangan Taliban, pemberontakan Taliban sangat kuat waktu itu, sehingga sejak tahun 2006, 2008, 2009 itu bertambah terus pasukan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat Amerika berpikir Taliban tidak bisa ditaklukkan. Kita tidak bisa memenangkan peperangan melawan Taliban. Nah, akhirnya pada tahun 2010 strategi berubah dari strategi yang sifatnya konfrontasi, military approach, pendekatan militer menuju kepada diplomatic approach atau pendekatan yang lebih peaceful, di mana Amerika Serikat akhirnya memulai untuk mengajak Taliban berunding tahun 2010 dan terjadi kesepakatan yang kesepakatan terakhir itu adalah Amerika Serikat mundur dari Afghanistan. Jadi sebenarnya ini bukanlah sebuah perjalanan yang tiba-tiba, bukanlah keputusan yang tiba-tiba, tapi ini adalah keputusan yang sebenarnya sudah dirangkai, sudah direncanakan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2010 gitu. Karena Amerika tahu bahwa masa depan Afghanistan ini bukanlah di tangan pemerintahan sekuler, Hamid Karzai, Ashraf Ghani, bukan. Tapi masa depan Taliban ini ada pada pemilik kekuatan, yaitu Taliban yang paling kuat di sana. Nah, ini juga sebenarnya diucapkan oleh Biden pada 16 Agustus pada saat melakukan konferensi pers ya di Gedung Putih, bahwa apapun yang terjadi hari ini di Afghanistan, kita harus menyadari, kita harus paham bahwa yang paling kuat hari ini di Afghanistan itu adalah Taliban. Baik Bung Hasbi, kami ingin tahu apa sebenarnya rencana-rencana yang disembunyikan Amerika Serikat di Afghanistan, karena kita tahu sendiri Amerika sebagai negara adidaya pasti tidak secara langsung ingin melepaskan secara full Afghanistan. Adakah indikasi pertarungan lain yang berkecamuk di Afghanistan? Yang pertama, Afghanistan itu adalah salah satu wilayah grand strateginya Amerika Serikat. Ya.
kawasan ini adalah kawasan yang sangat strategis karena menjadi penghubung antara Rusia, Eropa, Asia, kemudian dan banyak negara-negara besar di sana. Dalam dalam dokumen strategi Amerika Serikat di Asia Tengah misalnya yang terbit beberapa tahun lalu, itu bisa diakses di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di websitenya, bagaimana strategi Amerika di wilayah Asia Tengah. Di situ sangat jelas dituliskan bahwa seberapa Amerika Serikat akan selalu menjadikan wilayah Asia Tengah itu sebagai wilayah strategisnya untuk mengamankan keamanan politiknya, untuk mengamankan keamanan energi, untuk mengamankan supaya negara-negara atau wilayah Asia Tengah ini tidak dikuasai oleh kekuasaan-kekuasaan yang brutal, kekuasaan-kekuasaan yang memusuhi kepentingan Barat. Itu sebenarnya tujuan Amerika Serikat di Asia Tengah. Bahkan dalam dokumen itu juga dijelaskan bahwa terlepas dari seberapa besar pengaruh kita di Afghanistan, tetap kita akan menjadikan Afghanistan harus aman dari terorisme, harus menjadikan Afghanistan itu stabil dari segi politik, sehingga wilayah Asia Tengah secara keseluruhan bisa tetap aman, bisa tetap terjaga begitu. Baik. Jadi itu kira-kira itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menjawab yang kedua. Kita juga harus paham bahwa wilayah Asia Tengah ini seperti yang saya katakan tadi itu berbatasan dengan Cina. Afghanistan itu sangat berbatasan langsung dengan wilayah Xinjiang. Wilayah Xinjiang kita tahu, wilayah ini adalah wilayah yang menjadi pemasok energi terbesar nomor 1 terhadap daratan Tiongkok. Dari aspek migas misalnya sekitar 30%, atau ranking 1 pemasok minyak di Tiongkok misalnya, itu dari wilayah Xinjiang. Yang kedua, dari gas sekitar 20%. Produksi gas Xinjiang itu masuk ke Tiongkok itu, dan itu juga ranking 1 di Tiongkok sebagai pemasok gas dari Xinjiang. Belum lagi angin, atau sumber daya angin, sumber daya air, belum lagi batu bara dan lain-lain. Xinjiang itu memiliki kekayaan yang sangat luar biasa. Dan Xinjiang itu berbatasan langsung dengan Afghanistan. Nah, itu satu aspek. Itu yang membuat akhirnya Cina itu sangat butuh Afghanistan itu tetap menjadi wilayah yang aman terhadap potensi munculnya gerakan-gerakan yang anti Cina dari Uighur atau Xinjiang. Makanya tahun 2019 itu pada bulan Juli itu ada pertemuan antara Taliban dan Cina. Waktu itu perwakilan Taliban berkunjung ke Cina dan kemudian memberikan janji kepada Cina bahwa Afghanistan tidak akan menjadi rumah bagi teroris Turkistan Timur. Itu dalam aspek itu ya, perbatasan. Dalam aspek yang lain, wilayah Afghanistan ini masuk dalam wilayahnya proyek sabuk dan jalannya Cina gitu, atau Belt and Road Cina. Tentunya Cina ingin wilayah Afghanistan dan sekitarnya ini harus menjadi wilayah yang aman, sehingga transportasi bisnis mereka, transportasi minyak misalnya, transportasi perdagangan itu bisa lancar dan tidak terganggu oleh kepentingan apapun. Jadi ini saya kira menjadi membuat Cina akhirnya juga merasa butuh terhadap Afghanistan. Bahkan dalam salah satu buku ya dijelaskan, walaupun sebenarnya penulisnya juga itu belum berani mengkonfirmasi, tapi ada temuan-temuan bahwa senjata-senjata Taliban itu banyak yang bernomor atau bermerek dari Cina gitu. Walaupun sekali lagi ini kata penulisnya itu belum bisa dikonfirmasi. Tapi intinya bahwa Cina juga terlepas dari apakah Cina bermain atau tidak, Cina punya banyak kepentingan di sana dan punya kepentingan besar terhadap stabilitas atau keamanan dari Afghanistan. Kira-kira. Baik, saya ingin juga tahu, Bung Hasbi, apa saja yang menjadi kesepakatan antara Amerika Serikat dengan Taliban? Kenapa Amerika Serikat agak sedikit tenang meninggalkan Afghanistan? Kesepakatan yang pertama yang kita bisa lihat ya di Doha, Qatar pada Februari 2020, kalau kita lihat dokumen kesepakatan itu memang sangat menjelaskan kepada kita secara tersurat bahkan atau tersirat, bisa kita pahami bahwa kesepakatan itu mengindikasikan bahwa Amerika itu memang sudah menganggap
Taliban itu sebagai penguasa de facto bahkan de jure gitu. Misalnya dalam perjanjian itu dikatakan begini. Perjanjian ini terjadi antara Islamic Emirate of Afghanistan atau negara Imara Afghanistan yang tidak diakui oleh Amerika, gitu. Kata-katanya begitu. Yang tidak diakui oleh Amerika, yang disebut sebagai Taliban dengan Amerika Serikat. Jadi itu seperti itu poin-poin kesepakatannya gitu. Jadi Amerika Serikat sebenarnya sudah mengakui tentang keberadaan dan bahkan mengakui status Taliban sebagai penguasa Imara Islam Afghanistan. Nah, apa saja kesepakatannya? Misalnya yang pertama adalah Amerika Serikat harus keluar dari Afghanistan. Satu. Yang kedua misalnya dijelaskan bahwa Taliban akan berkomitmen Afghanistan itu tidak menjadi rumah bagi terorisme atau gerakan perjuangan untuk melawan Amerika Serikat secara global. Saya kira itu kira-kira yang penting ya. Yang ketiga juga ada, tapi saya agak lupa yang ketiga gitu. Tapi poin 1, 2 ini yang sangat penting. Yang pertama adalah Amerika harus angkat kaki dari Afghanistan. Yang kedua adalah Taliban itu akan menjamin bahwa Taliban tidak akan menjadi rumah bagi terorisme global gitu. Baik. Bung Hasbi, dikabarkan Taliban berencana membentuk pemerintahan sementara yang inklusif di Afghanistan setelah kelompok tersebut menggulingkan pemerintahan yang didukung Barat pada awal Agustus ini. Sebenarnya seperti apa sih rencana pembentukan pemerintahan oleh Taliban di Afghanistan? Dan apakah, Bung Hasbi, Taliban akan tergelincir lagi terhadap intervensi Barat di sana? Bagaimana, Bung? Sampai hari ini itu belum ada kejelasan. Tanggal 1 September kemarin itu ada tulisan dari dosen di Universitas Amerika Afghanistan, dosen hukum, itu juga mengklarifikasi kepada kita semua ya, bahwa sampai hari ini Afghanistan itu belum menjelaskan pemerintahan seperti apa yang dibangun. Walaupun ada kata-kata misalnya dalam wawancara perwakilan atau juru bicara Afghanistan, Taliban, mereka mengatakan kami ingin membangun pemerintahan yang inklusif. Inklusif maksudnya bukan demokratis ya tentunya. Inklusif itu maksudnya adalah melibatkan semua pihak gitu. Suku Pashtun, Tajik, Uzbek, dan seterusnya gitu. Termasuk melibatkan perempuan. Kalau inklusif dalam makna Afghanistan, Taliban saya kira demikian ya. Melibatkan semua kalangan. Tapi belum jelas seperti itu. Dia belum jelas pemerintahan seperti apa. Karena Taliban itu memang tidak menjelaskan dan tidak pernah menjelaskan sistem pemerintahan apa yang ingin mereka bentuk. Gitu. Nah, salah seorang penulis, profesor di Herat University ya, beliau juga pernah menjadi duta besar di Mesir. Beliau juga mengatakan hal yang sama, bahwa Taliban itu adalah milisi militer, milisi jihadis, kelompok jihad, dan mereka tidak pernah bermain di tataran konsep atau tataran ideologis gitu. Jadi kalau kita bertanya kepada Taliban, kalian mau apa? Konsep membangun pemerintahan seperti apa? Konsep pemilihan pemimpin seperti apa? Konsep menciptakan kesejahteraan sosial, membangun pendidikan seperti apa, memang tidak ada. Gitu. Karena ini dari Profesor Herat University ini mengatakan demikian. Nah, oleh karena itu dalam artikel itu dikatakan, ya kalau ingin tahu tentang Taliban, lihat apa yang mereka lakukan. Nah, gitu kira-kira. Jadi sampai hari ini belum ada kejelasan. Jadi banyak spekulasi yang muncul. Nah, ini akhirnya membuat sebenarnya masyarakat itu serba ketakutan. Masyarakat serba ketakutan itu bukan karena Taliban ingin menerapkan syariat Islam, bukan. Ya, saya kira yang jelas hari ini itu tentang Taliban terkait dengan pemerintahan yang sangat jelas, yang membekas di diri kita ya, yang membekas dari kita itu adalah bahwa Taliban ingin mendirikan negara Islam. Cuman seperti apanya itu tidak jelas. Nah, itu yang membuat masyarakat menjadi serba bingung gitu. Dan banyak yang terprovokasi dan akhirnya lari keluar. Bukan karena syariat Islamnya sebenarnya, tapi mereka takut bahwa pada saat Taliban naik, kondisi krisis akan terjadi, pekerjaan tidak ada, uang tidak ada, kemudian perang antar suku mulai terjadi, kekerasan akan banyak terjadi. Nah, ini yang membuat akhirnya mereka lari ke luar negeri. Bukan karena Talibannya, tapi karena masa depan Afghanistan yang mereka takutkan, itu yang membuat mereka sangat tidak stabil. Begitu kira-kira. Baik, Bung Hasbi, apakah umat Islam dekat dari pusat gravitasi kemenangan dalam pusaran konflik di Afghanistan, meski
AS dan agen-agennya ingin memperkuat diri di wilayah ini, Bung? Yang pertama saya kira semangat perjuangan Taliban ini adalah semangat Islam ya. Mereka ingin membebaskan tanah Afghanistan dari pendudukan negara-negara Barat tentunya, negara-negara kafir, negara-negara yang memaksakan peraturan-peraturan hidup mereka di tengah-tengah umat Islam di Afghanistan. Itu saya kira yang menjadi fokus utama gitu. Dan Taliban menginginkan bahwa biarlah Afghanistan itu mengatur dirinya sendiri dengan kepribadian yang mereka inginkan. Gitu. Saya kira itu yang menjadi inti. Nah, sebenarnya walaupun ya ini yang menurut saya penting untuk saya sampaikan, walaupun kita sering melihat beberapa hari ini ada banyak sekali orang yang mencoba lari dari Afghanistan, tapi sebenarnya masyarakat itu kalau disuruh memilih antara penguasa sekuler Karzai atau Ghani misalnya dengan Taliban, sebenarnya masyarakat itu lebih cenderung memilih Taliban. Gitu. Itu banyak sekali riset-riset yang mengatakan itu dan menuliskan itu. Bahkan ada seorang pakar hukum Islam misalnya di Universitas London ya, namanya Baldwin, James A. Baldwin menuliskan tentang mengapa Taliban itu lebih didukung oleh masyarakat dibanding pemerintahan yang sah. Gitu. Nah, di situ dia menuliskan gitu bahwa yang membuat Taliban lebih didukung karena Taliban itu lebih bisa dipercaya, bisa menciptakan tatanan hukum yang adil dan tidak korupsi. Gitu. Ini satu aspek yang masyarakat Afghanistan itu sudah frustrasi gitu di negara mereka. Jadi rezim yang berkuasa dari Hamid Karzai sampai Ashraf Ghani ini rezim yang sangat korup. Nah ini membuat akhirnya tentara juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada yang mengatakan ya termasuk mantan pimpinan militer Afghanistan, salah satu alasan mengapa tentara Afghanistan tidak bisa melawan Taliban karena mereka tidak punya equipment, mereka tidak punya perangkat dan mereka kehilangan kepemimpinan militer. Itu yang membuat mereka tidak tahu mau berbuat apa sehingga mereka lemah sebenarnya. Gitu. Dan intinya adalah korup. Belum lagi dalam aspek pendidikan, dalam aspek hukum, semuanya korup. Nah, pada saat Taliban itu mengambil alih Afghanistan di berbagai wilayah-wilayah yang dikontrol oleh Afghanistan, itu masyarakat mendapatkan alternatif kehidupan yang lebih baik. Mereka bisa mendapatkan pendidikan, mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak, mereka bisa mendapatkan keadilan dalam proses hukum. Gitu. Ini juga bisa kita lihat sebenarnya testimoni-testimoni di berbagai video dokumenter. Ada di Vice News, ada di BBC, itu tergambar gitu bahwa masyarakat Afghanistan itu mereka lebih cenderung pro terhadap Taliban daripada pemerintahan Afghanistan. Jadi saya kira secara umum memang semangat Islam di Afghanistan itu memang yang cenderung membuat mereka itu memang lebih setuju kepada hukum-hukum syariah daripada hukum-hukum sekuler gitu. Dan saya kira kalau kita lihat ya dari ucapan-ucapan selamat dari tokoh-tokoh Islam seperti dari Hamas misalnya itu sangat jelas sekali gitu bahwa perjuangan Islam di Afghanistan ini adalah perjuangan yang didukung oleh kaum muslimin seluruh dunia, bahkan Indonesia sekalipun ya Indonesia itu tidak menarik gitu duta besarnya kabarnya gitu, bahkan sampai tetap membiarkan perwakilan diplomatiknya tetap di Afghanistan. Ini artinya apa? Secara tidak langsung, walaupun Indonesia itu tidak menyatakan misalnya mendukung atau menolak, tapi sikap politik Indonesia yang tidak menarik itu sebenarnya memperlihatkan bahwa Indonesia itu tetap menginginkan Afghanistan menjadi negara yang stabil gitu. Siapapun pemimpinnya dan Indonesia akan berusaha sekuat tenaga untuk berkontribusi terhadap kebaikan Afghanistan. Gitu kira-kira. Baik, Bung Hasbi. Tadi menarik Bung Hasbi menyatakan bahwasannya riset-riset bahwa masyarakat sebenarnya ketika melihat Taliban ada alternatif, Bung Hasbi. Terutama Bung Hasbi menyebutkan kemiskinan di sana, krisis di sana, rezim yang korup dan perang. Nah, Bung Hasbi, kalau kita berbicara secara keseluruhan, Bung, apakah apa yang menjadi solusi terbaik untuk rakyat Afghanistan agar bisa keluar dari kemiskinan tadi, krisis dan perang itu? Bagaimana, Bung? Saya kira memang yang pertama adalah kalau Afghanistan ingin menjadi masyarakat yang sejahtera, maju, ya memang solusi pertama adalah harus mandiri dulu, gitu. Harus mandiri dari kepentingan-kepentingan asing. Itu satu. Yang kedua adalah
rakyat Afghanistan itu harus membangun negaranya dengan gagasan dan tradisi yang mereka punya. Tradisi seperti apa? Tentunya bukan tradisi sukuisme ya, gitu. Karena kalau Afghanistan itu dijalankan dengan pendekatan suku, maka tidak akan pernah bersatu mereka. Karena ada banyak sekali suku dan setiap suku punya senjata, punya pimpinan perang. Gitu. Oleh karena itu, untuk menyatukan Afghanistan, maka yang perlu adalah satukan pemikiran mereka dengan pemikiran yang baru, pemikiran yang produktif. Gitu. Ya, pemikiran seperti apa ya? Pemikiran Islam. Gitu. Karena mengingat dan melihat Afghanistan ini mayoritas adalah Muslim. Bahkan hampir 100% ya dikatakan demikian itu adalah Muslim. Gitu. Dan sebagian besar juga ada dari data Asia Foundation itu mengatakan di atas 50% masyarakat Afgan itu mereka menginginkan syariat Islam. Kalau Pew Research Center 2013 mengatakan 99% masyarakat Afghanistan itu ingin Islam. Nah, saya kira sebenarnya Islam itu sudah cukup untuk menjadi sumber dari konstitusi sebuah negara. Tapi harus dijalankan secara konsisten dan memang harus mensyaratkan sebuah negara harus independen, secara militer harus kuat, dan setelah itu penerapan hukum syariah itu diterapkan, dan memang sebuah negara atau Taliban misalnya itu butuh untuk menjelaskan dan mengedukasi kepada rakyat dan membuat semacam blueprint atau buku konstitusi misalnya mengenai bagaimana cara membangun negara Afghanistan. Karena sampai hari ini masyarakat itu banyak yang gelisah dan akhirnya berlarian itu karena mereka tidak tahu masa depan Afghanistan seperti apa. Karena Taliban tidak punya buku handbook misalnya bagaimana membangun negara dalam perspektif Islam. Saya kira idealnya memang harus ada itu. Dan pun kalau tidak ada, ya Taliban harus bekerja keras mulai hari ini atau hari-hari ini untuk membuat itu. Dan kemudian menyiarkan di televisi-televisi, di media-media Afghanistan, bahwa seperti ini loh konstitusi negara kita yang sesuai dengan Islam. Gitu. Dan kalau kita bicara konstitusi negara Islam, saya kira tidak ada yang akan membantah gitu, bahwa bicara mengenai syariat Islam itu akan memberikan kebebasan yang penuh kepada masyarakat, tapi kebebasan yang sesuai dengan Islam. Gitu. Yang kedua adalah pendidikan itu diberikan kebebasan kepada siapa saja, baik itu laki-laki dan perempuan. Perempuan pun bahkan bebas untuk bekerja di mana saja, kecuali dalam pemerintahan sebagai pemerintah. Gitu. Tapi kerja jadi pegawai pemerintah silahkan, itu ajaran Islam, dan ini ajaran Nabi, ajaran Al-Quran yang sangat terbuka sekali data dan faktanya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah sebenarnya ini tugas Taliban untuk menjelaskan kepada rakyat. Kenapa? Karena rakyat Afghanistan ini kan, apalagi di perkotaan ya, dan kalau kita lihat kan yang banyak yang melakukan, yang lari itu kan orang-orang kota gitu, orang-orang yang memang besar dengan sistem kurikulum dan pendidikan Barat di Afghanistan. Dan mungkin mereka ini anak-anak milenial, misalnya orang-orang yang baru, yang kemudian di pikiran mereka itu ya demokrasi yang paling baik. Nah, oleh karena itu menurut saya perlu memang proses edukasi dari Taliban, dan Taliban butuh buku panduan itu dan penjelasan itu mengenai konstitusi Islam dan penjabarannya, sehingga masyarakat itu tenang hati mereka, dan mereka punya kepastian tentang masa depan mereka di Afghanistan, dan kemudian mereka bisa bahu-membahu gitu. Kalau suatu saat nanti Taliban itu misalnya akan diserang lagi. Tapi kalau Taliban tidak melakukan itu, saya kira seperti yang tadi Bung Fatih katakan, ya Taliban bisa runtuh lagi. Gitu. Karena syarat sebuah negara itu langgeng itu kan di samping karena keamanan yang harus tercipta, juga kepastian mengenai kebutuhan masyarakat. Nah, kalau kepastian keamanan, kebutuhan masyarakat terjaga, saya kira itu akan menciptakan kecintaan masyarakat terhadap pemerintahnya, akan menciptakan keridoan masyarakat kepada pemerintahnya. Dan masyarakat akan siap untuk membackup pemerintahnya ketika pemerintah itu akan dirongrong oleh kepentingan luar atau musuh-musuhnya. Tapi ketika itu tidak terjadi, maka Taliban saya kira akan bernasib sama saja dengan pemerintahan-pemerintahan di negara-negara muslim yang lain. Gitu. Itu saya kira yang menjadi catatan penting untuk pemerintahan Taliban untuk bisa dijalankan. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas waktunya telah hadir di program Kabar Petang pada hari ini. Pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya, saya Fatih Salahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.